Salam. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni, SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahaya. Hijau pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik angin air, dan sadunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa kejadian alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahkan alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita bersyukur keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Mari kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat
Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan menyertai-Mu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan mentari terbit, menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggap itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh. Bahkan kami merasa tidak layak dan berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami.
Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa
untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh ada mengakhiri bulan Pelkes ini dengan tetap memiliki pengharapan yang teguh akan masa depan yang bahagia karena Tuhan bersama dengan kami. Dan bersama dengan saudara-saudara kami sepersekutuan, tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengar suara-Mu untuk kemudian kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai hamba ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, pembaharu dalam hidup umat kesayangan-Mu hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Kita membaca Mazmur ini dengan silih berganti. Saya memulai dengan judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og
raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita sudah tiba di penghujung bulan Juni dan akhir bulan Pelkes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat sejenak lewat tulisan yang merupakan sebuah pujian, begitu, yang juga kita tahu kalau dilihat penulisnya ada bermacam-macam penulis kitab Mazmur. Ada yang ditulis oleh Daud, tapi juga ada yang ditulis oleh Bani Korah dan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat judulnya, Mazmur ini dalam bahasa Ibrani disebut Mizmor atau bisa juga disebut Tehelim. Juga dalam bahasa Yunani, Mazmur adalah psalmoi. Artinya adalah nyanyian puji-pujian yang biasanya diiringi musik. Saat itu diiringi dengan seruling kecapi. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Mazmur ini bukan membaca biasa seperti kita saat ini, tetapi dilantunkan, ada nadanya, bahkan juga diiringi dengan musik, yaitu seruling kecapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua versi tentang pembagian Mazmur. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa pembagian Mazmur ini dibagi menjadi 5 sesuai dengan 5 kitab Taurat. Bagian pertama yaitu pasal 1 sampai 41, bagian berikutnya pasal 42 sampai 72, bagian ketiga pasal 73 sampai 89, bagian keempat pasal 90 sampai 106, dan tentu saja perikop kita merupakan bagian yang terakhir, yaitu bagian kelima dari pasal 107 sampai 150. Itu versi yang pertama. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pembagian Mazmur ini bisa dikatakan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sesuai dengan perasaan hati yang terungkap. Yang pertama, perasaan hati yang penuh dengan sukacita, yaitu karena merasa bersyukur karena perjalanan hidupnya dirasa bersama dengan Allah. Namun bagian kelompok yang kedua adalah perasaan hati yang mungkin saja kecewa, bahkan marah, sedih, dan juga merasa bahwa Allah tidak pernah hadir dan juga bahkan mendengar seruan-seruannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita membaca bersama dari ayat 1 sampai 26. Bagian perikop ini biasa disebut sebagai Halel Agung, yaitu pujian agung.
Mengapa dikatakan agung? Karena memang sang penulis ini bisa dikatakan ada 3 ajakannya. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan, ada yang menarik. Yang pertama, pemazmur memberikan seruan ajakan untuk kita semua bersyukur. Itu dia mengulang sebanyak 4 kali. Kalau Bapak Ibu punya pena atau ballpoint atau stabilo, mari kita perhatikan dan boleh ditandai. Ajakan untuk bersyukur yang pertama terdapat di ayat yang pertama. Di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, itu yang pertama. Yang berikutnya ada di ayat kedua. Namun kepada siapanya ini ada sedikit berbeda. Jika di ayat 1 kepada Tuhan, di ayat 2 kepada Allah. Ya. Allah siapa? Allah segala Allah. Allah yang pertama dengan huruf kapital di depan, Allah yang kedua dengan huruf kecil Allahnya. Nah, nanti saya akan mengulas apa artinya. Kemudian seruan ajakan bersyukur yang ketiga ada di ayat 3, dan itu berbeda lagi penulisan kata Tuhannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sama seperti ayat 1, tapi di ayat 3 Tuhannya huruf besar hanya di awal saja. Apa maknanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan yang keempat, ajakan bersyukur ada di ayat terakhir, yaitu di ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Nah, jika kita melihat bahasa asli dari perjanjian lama ini, yaitu berbahasa Ibrani, kita melihat ada perbedaan bahasa yang dipakai. Di ayat 1 memakai Yahweh, YHWH begitu ya. Di ayat 2 memakai Elohim atau Allah. Di ayat 3 memakai Adonai atau bahasa lain dari Yahweh tadi. Namun kesemuanya itu bermakna satu, yaitu sang pemazmur mengajak kita sekalian untuk apa? Untuk mau senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan Allah Israel. Bukan Allah-Allah lain, Allah-Allah yang saat itu semu ya, atau dikatakan Baal begitu, Allah-Allah lain. Karena apa? Hanya Tuhan Allah Israel lah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atau keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Itu makna yang pertama. Kemudian mengapa juga disebut sebagai Halel agung? Alasan yang berikutnya, yang kedua, pemazmur mengajak kita semua untuk, nah ini ada kata-kata kepada Dia. Kita bersyukurnya kepada siapa? Kepada Dia. Itu dia tulis di 8 kali. Mari Bapak Ibu kita tandai lagi. 8 kali itu ada di ayat mana saja? Kepada Dia di ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia di ayat 5, yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia siapa lagi? Di ayat 6, yang menghamparkan bumi di atas air. Berikutnya di ayat 7, yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Kemudian di ayat 10 agak lompat, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Kemudian lompat lagi di ayat 13, yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Kemudian berikutnya lompat lagi di ayat 16, yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Dan selanjutnya di ayat 17, yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dari sana kita melihat bahwa pemazmur sebenarnya mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita bersyukurnya kepada Tuhan yang bagaimana? Yang sudah memberikan karya-karya pembebasannya, karya penyelamatan, bahkan juga yang senantiasa menyertai umat sampai detik ini. Bahwa Dialah satu-satunya yang dapat melakukan keajaiban. Dan bagian ini disebut Halel agung. Yang ketiga alasannya adalah, mari Bapak Ibu kita lihat di setiap ayat dari ayat 1 sampai 26, di bagian B-nya adalah kata-katanya sama, yaitu apa? Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. Bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setianya. Itu sama terus sampai di ayat 26. Nah, sebenarnya bagian ini adalah bagian refren, biasanya dinyanyikan bersama oleh umat, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa makna dari refren ini, sebuah kata-kata ini? Yaitu kesadaran dan pengakuan dari pemazmur tentang kasih setia Allah yang senantiasa ia rasakan di sepanjang sejarah kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kita semua saat ini ya, saya yakin dan percaya pasti kita memiliki kisah tentang kasih Allah yang luar biasa. Nah, hanya saja kita berbeda. Kalau pemazmur ini dia menuliskannya menjadi sebuah kitab. Nah, namun ada juga yang saat ini di antara kita juga suka menceritakan kasih setia Allah itu lewat sebuah gubahan lagu atau ditulis menjadi sebuah lagu, begitu ya. Atau juga bisa juga kita menceritakan kepada kerabat kita, kepada orang-orang terdekat kita tentang kasih setia Tuhan. Nah, bagi beberapa orang mungkin kisah yang dialami merupakan pengalaman yang bisa dikatakan dramatis, begitu ya, yang penuh dengan ketegangan, sampai-sampai juga mungkin merasakan kemelut yang sangat tinggi begitu dalam kehidupannya, seperti penulis yang kita lihat bersama. Karena apa? Bahwa ketika kita melihat, memperhatikan ayat demi ayat, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mulai dari ayat 5 sampai 9 penulis mengagumi karya-karya Allah yang ia lihat lewat alam-alam semesta. Kita bisa melihat di saat itu ia mengatakan bahwa dialah yang menjadikan langit, dia yang menghamparkan bumi di atas air, dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita sejenak duduk merenung begitu, mengagumi karya-karya Tuhan, apalagi ketika kita berjalan ya, tiap hari, wah, pagi-pagi buka pintu, jendela, menghirup udara yang segar, kita bersyukur mendengar suara kicauan burung, kita mengatakan, wah, syukur kepadamu ya Allah, Engkau yang luar biasa, benar-benar mengasihiku dengan segala anugerahmu yang indah ini. Pernahkah kita merenung dan juga bersyukur kepada Tuhan ketika kita melihat ciptaan-ciptaannya yang luar biasa itu? Nah, di ayat yang berikutnya kita mau belajar apa? Mari kita lihat di ayat 10 sampai 15. Penulis mengatakan dan mengingatkan kepada kita bagaimana Allah telah membebaskan umatnya, yaitu bangsa Israel, dari perbudakan dan memulihkan umatnya yang menderita. Ya, di sana dikatakan, yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau. Ini sebuah kisah heroik Allah ya. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dan mereka di depan menghadapi laut Teberau, di belakang menghadapi pasukan Mesir, Fir'aun. Mereka bingung. Nah, saat sepertinya tidak ada jalan keluar lagi, di sanalah Allah bekerja. Saya teringat dengan sebuah ayat di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya akan membaca bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan kita lihat bahwa memang benar adanya Allah memberikan jalan keluar, yaitu lewat Musa yang menghadikkan tongkatnya dan kemudian terbelahlah laut Teberau itu. Luar biasa.
keajaiban yang unpredictable, yang di luar dugaan kita manusia, tidak terpikir oleh akal kita sebagai manusia, namun itu yang terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga dengan kita saat ini. Ketika kita senantiasa bergumul, kita sudah berdoa, mungkin juga kita melakukan puasa dan hal-hal yang lain supaya pandemi COVID-19 ini berakhir. Namun mari kita mengilhami ayat ini juga. Kita beriman tetap kepada Tuhan bahwa pada saatnya nanti tiba, Ia akan memulihkan kita, Ia akan memberikan keajaibannya, sama seperti bangsa Israel yang boleh terbebas dari setiap perkara yang besar, karena mereka memiliki Allah yang lebih besar dari pergumulan yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembelajaran berikutnya ada di ayat 16 sampai 20. Di sana kita juga melihat bahwa penulis mengingatkan kepada tuntunan Tuhan yang terus-menerus dalam perjalanan di padang gurun. Saya akan membaca. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, yang memukul kala raja-raja besar, yang membunuh raja-raja yang mulia, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Nah, dari sana kita mau melihat bahwa campur tangan Tuhan juga berkarya dalam perjalanan nyata sejarah bangsa Israel, bahwa orang-orang, para pemimpin-pemimpin besar yang mungkin bagi mereka, waduh, bagaimana ya mau mengalahkan mereka dengan pasukan yang luar biasa, dengan alat-alat perang yang luar biasa. Namun jika Tuhan berkenan, siapapun orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, justru sebaliknya. Ketika kita hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Dan justru para musuh kita itu akan dipukul telak, akan dikalahkan oleh Allah sendiri. Dan kita menang bukan karena kuat kita, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembelajaran berikutnya juga ada di ayat 21 sampai 24. Di sana pemazmur mengingatkan pada akhirnya bangsa Israel boleh masuk ke tanah perjanjian. Saya akan baca bagi kita. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Pembelajarannya apa? Kalau kita tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan senantiasa dilindunginya, dilindungi dari berbagai macam orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan kita, seperti halnya bangsa Israel ini. Dan ayat yang terakhir itu mengingatkan kepada kita, dia mengatakan Dia yang memberi roti kepada segala makhluk. Mengapa ditulis segala makhluk? Karena penulis mau mengingatkan dan menyadarkan bangsa Israel bahwa keselamatan itu bukan hanya diberikan Allah kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada semua umat, hingga juga saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan boleh kita juga sekali-kali menulis, mengubah lagu, atau juga kita membuat puisi yang menceritakan tentang kisah-kisah hidup kita. Nah, itu biasa disebut sebagai teologi operatif. Nah, saya juga pernah melakukan pertanyaan ketika persiapan majelis. Di antara kami, saya bertanya kepada para presbiter, yaitu diaken penatua yang saat itu hadir. Saya mengajak kita sejenak untuk menutup mata dan berpikir kira-kira teologi operatif apa. Ketika saya tanya Tuhan itu adalah siapa bagi kita. Nah, macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan itu adalah ia gambarkan sebagai, kalau Daud menggambarkan teologi operatifnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu ada di Mazmur pasal 23. Nah, kalau saya sendiri mengilhami
bahwa Tuhan Allah itu seperti telinga bagi saya. Karena apa? Dia yang selalu mendengar keluh kesah, tetesan air mata, atau bahkan kekecewaan, atau hal-hal yang juga justru sebaliknya yang mengembirakan, yang menyukakan. Dan dia senantiasa hadir bagi kita saat suka maupun duka. Nah, pertanyaannya sekarang, apa teologi Bapak operatif dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari kita mencari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sekalian juga saat ini boleh mengakhiri bulan Pelkes. Kita juga melihat bahwa dengan kehadiran Pospelkes Polpelkes di seluruh GPIB ini juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana dengan kehadiran para pelayan di dalamnya, jemaat bersama-sama bertumbuh dalam iman, pengenalan terhadap Tuhan, dan juga senantiasa diberkati olehnya. Sebab itu bulan Pelkes ini merupakan kita maknai sebagai bulan keajaiban. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, seperti halnya Helel Agung tadi, pujian agung tadi. Kita diingatkan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Dia yang Allah yang di atas segala Allah, kepada Dia yang adalah Tuhan juga di atas segala Tuhan yang ada, dan kita senantiasa menyenangkan hatinya. Dan saya akan memberikan dua buah video yang juga dibuat oleh salah seorang rekan sepelayanan, salah seorang pendeta di GPIB, dari pergumulan pelayanannya, kemudian membuat dia tergali seninya. Akhirnya ia mewujud nyatakannya lewat dua buah video. Mari Bapak Ibu kita perhatikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian dalam melewati gumul juang kehidupan. Seberapa jauh kamu sudah berjalan? Mudahkah atau sulit jalan itu? Seberapa kuat kamu berjalan? Masih semangatkah atau sudah hampir menyerah untuk berhenti? Lanjutkan perjalananmu kalau kamu masih punya tenaga. Tetapi kalau kamu lelah, istirahatlah. Pandanglah ke atas Sang Penciptamu. Ia akan memberimu kekuatan baru untuk kamu bisa menyelesaikan perjalanan hidupmu. Baik, demikianlah sebuah teologi operatif yang diberikan oleh salah seorang pendeta GPIB, dan semoga menjadi berkat. Dan saya akan mengakhiri renungan kita dengan sebuah pujian bagi Tuhan dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami
bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sungguh kami bersyukur ketika Engkau senantiasa memberikan kasih setiamu kepada kami umat yang penuh dosa ini. Engkau yang kembali melayakkan kami untuk ambil bagian dalam persekutuan yang kudus bersama dengan umat Tuhan yang lain, walau kami melakukannya di rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang berbicara lewat sabda Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26 ini, yang mengingatkan kami kepada setiap penyertaan-Mu bagi bangsa Israel saat itu, mulai dari mereka yang terbebas dari penderitaan para busu, bahkan juga mereka yang boleh pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Semua itu karya-Mu, semua itu adalah keajaiban-keajaiban-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami pun yakin dan percaya Engkau juga telah memproses kami. Engkau yang memurnikan hidup kami satu persatu dengan cara-Mu, dengan gumul juang kehidupan yang berbeda-beda. Namun kami yakin dan percaya pada saatnya nanti kami akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang luar biasa, yang menyenangkan hati Engkau. Biarlah lewat perikop ini kami juga boleh senantiasa mengagungkan karya-karya-Mu lewat alam semesta ini. Kami takjub dan juga bersyukur atas keberadaan alam semesta ini, yang walaupun lewat pandemi COVID-19 ini, pada akhirnya bumi kami kembali menjadi baru, dan itu semua karena karya-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat, sehingga kami juga dapat mengerti apa makna di balik setiap peristiwa kehidupan yang kami alami dewasa ini. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu sehingga kami tetap dapat bersyukur dalam segala hal. Baik suka duka kami tahu Engkau pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan atas kami ya Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang hanya bersungut-sungut, bahkan marah, kecewa, dan juga menyalahkan keadaan. Tapi sebaliknya, kami menjadi bijak, berhikmat, dan lebih merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami meletakkan hidup kami seluruhnya untuk Engkau proses ya Tuhan, dan kami tahu semua baik adanya. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berkenan atas persekutuan kami saat ini, pelayanan yang para hamba-Mu lakukan, baik diaken penatua yang bertugas, pemain musik kantoria, petugas multimedia koster gereja, dan kami sekalian dengan setiap talenta-talenta karunia yang Tuhan percayakan. Engkau juga yang memakai kami di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya kami menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai akhir, dan keluarga-keluarga kami pun Kau juga memberkati
sehingga mereka juga turut mendukung pelayanan dan kesaksian kami dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kami. Walaupun di dalamnya banyak sekali tantangan, pergumulan, bahkan mungkin juga hal yang menyakitkan di dalam pelayanan kami. Namun kami bersyukur Tuhan atas semua yang boleh terjadi. Semua mendewasakan kami dan kami tahu Tuhan Allah ada di pihak kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan umat-Mu di dalam tangan Tuhan. Seluruh umat yang menyaksikan tayangan televisi ini, khususnya juga jemaat Tuhan, GPIB, Jemaat Hosana Tanjung Uban dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 4. Dengan setiap gumul juang kehidupan yang kami miliki, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau juga yang Maha Kasih, Engkau yang melepaskan kami dari setiap kesesakan hidup. Dan biarlah umat-Mu tetap setia dalam peribadahan, walau banyak sekali godaan untuk tidak setia dalam melayani Tuhan dan juga mencari Engkau lewat ibadah streaming, baik ibadah keluarga maupun ibadah hari Minggu. Tetapi biarlah umat-Mu tetap berpendirian teguh, kokoh untuk tetap setia beribadah kepadamu walaupun hanya lewat daring. Dan kami tahu itu semua tidak mengurangi kesekusukan kami dalam mencari Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan juga hadir menyapa kami sekalian lewat setiap peribadahan yang kami lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada mereka, pertambahan usia dalam hidup mereka, baik perkawinan maupun usia pribadi. Kiranya Tuhan juga memberkati kebahagiaan atas pekerjaan yang baru, rumah baru, atau anggota keluarga, atau hal-hal yang lain. Tuhan juga memberkati. Begitu juga kami berdoa untuk umat yang sedang bergumul, khususnya karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit dan di rumah-rumah, maupun yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka ketegaran, kesabaran, khususnya juga kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh terbebas dari segala penyakit yang diderita selama ini, karena mereka mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh para pemimpin kami, baik dari tingkat tertinggi sampai RT RW dalam bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat marifat, kesehatan yang sempurna dan perlindungan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan juga mau berikan mereka kekuatan, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan, mereka boleh menjalankannya dengan baik. Para tim medis yang ada juga Tuhan mau berkati para relawan dan setiap orang yang menjadi garda terdepan untuk penanganan ini, para satgas COVID dimanapun berada, khususnya juga satgas COVID GPIB, dan juga memelihara, menjaga mereka. Setiap program-program yang dilakukan kiranya juga mendaras menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, sehingga banyak orang yang merasakan kehadirat Tuhan lewat program-program nyata GPIB. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para pemimpin gerejawi kami, Majelis Sinode ke-20, Tuhan juga mau berkati. Untuk kami sekalian di tingkat jemaat, kami juga bersyukur untuk para PAMJ yang sudah terpilih, dan saat ini kami sekalian juga akan menunggu diselesaikannya pelaporan, bahkan juga pada akhirnya nanti kami akan melaksanakan sertijab PAMJ. Kiranya Kau juga memakai para umat-Mu, para pelayan-Mu untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga pelayanan di GPIB Hosana Tanjung Uban ini semakin nyata dan juga semakin tampak bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap para pengurus dan pelayan pelkat, para komisi, bahkan juga para panitia yang ada, di mana saat ini juga sebentar lagi kami akan melaksanakan pemilihan berikutnya
kiranya Tuhan juga memilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi alat-Mu, sehingga kami juga akan tetap terus melaksanakan program-program di tahun anggaran 2020 dan 2021 ini, menyenangkan hati Tuhan lewat karya nyata kami dalam pelayanan dan kesaksian. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami dalam beribadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai, jaga, dan pimpin kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami tidak goyah dan kami tetap hidup di jalan yang benar. Kami memohon ampun atas salah dosa kami. Terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama serta baitnya yang ketiga. Setelah persembahan dijalankan, kembali kita nyanyikan bait yang ke-8 dan baitnya yang ke-9. Besar karunia
Kembali kita menyanyikan bait yang ke-8 dan baitnya yang ke-9. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapilah majelis jemaat agar mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta hari Minggu keempat sesudah Pentakosta dalam rangka bulan Pelkes GPIB 28 Juni 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis jemaat beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan juga keluarga. Yang kedua, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah keluarga 1 Juli 2020 dan ibadah hari Minggu 5 Juli 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk penghitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini
berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia, kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-siakan hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajar aku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.